Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamun ala asyrofil wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Oke Mas Hair, gimana nih kabarnya Mas Hair? Waduh, kita ketemu lagi nih. Alhamdulillah sehat Mas Ilham. Mas Ilham gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kembali lagi kita teman-teman di podcast Haram. Apa tuh haram Mas Hair? Hair dan Ilham. Wis mantap. Ini mantap. Oke, Hari mungkin ini kita mau bahas tema apa nih Hair? nah, kalau hari ini sih kita bakal ngikutin perlombaan nih Mas Ilham, di mana temanya itu mengenai pemuda nih Mas Ilham. Pemuda di era milenial. Ya, betul. Mantap. Pemuda di era milenial itu menurut gue nih ya Ira, seorang yang diamanahkan di tahun yang banyak terjadi krisis, yang banyak terjadi pertimpangan, khususnya tuh di agama ya. Banyak banget pemuda yang digoyangkan imannya pada masa-masa kayak gini nih Ir. Apalagi sekarang pandemi kan gitu ya. Iya, betul Kalau banget menurut tuh. lu sendiri gimana nih pemuda di era milenial ini nih? Nah, kalau menurut gue sendiri ya pemuda di era milenial ini sebenarnya termaksud orang-orang yang beruntung gitu, Am. Orang-orang yang dimana mereka nggak merasakan, ya, dimana mereka tuh nggak merasakan kesusahan-kesusahan di zaman orang tua dan kakek nenek kita dulu gitu. Umpama dulu nih, mereka pada saat ini kalau ada barang ketinggalan pun sekarang bisa ngegojek gitu. Mau makan tapi malas keluar rumah bisa pesen online. Bahkan betul, GoFood gitu. Barang pun sekarang bisa dikirimin lewat online. Kita belanja nggak perlu keluar rumah lagi. Beda nih sama orang zaman dulu yang apa-apa serba sulit. Yang bahkan sinyal pun susah dicari gitu. Dan telepon pun harganya masih mahal. Tapi menurut gua nih Am ya, sayangnya pemuda di era milenial ini itu terkesan jadi seperti nampak berpangku tangan gitu. Dan ujung-ujungnya bahkan betul, jadi bermalas-malasan. Dan bahkan ujung-ujungnya ya dalam hal segi keagamaan pun mereka cenderung lebih sekuler dan lebih memisahkan antara kehidupan agama mereka dan kehidupan dunia mereka kayak gitu Mas Ilham. Terus pun jadinya yang terjadi ya fenomena yang sangat unik yang terjadi pada saat ini, mungkin ini dimulai zaman-zaman gua masih rois dulu tuh, masih kenceng-kencengnya tuh, dimana banyak banget pemuda itu melakukan hijrah nih Am. Mereka hijrah yang tadinya mungkin dikatakan dalam tanda kutip bandel gitu ya Am ya. Mereka hijrah mulai menjalankan syariat Islam dengan baik, sholatnya mulai rajin, mulai belajar ngaji, dan itu bagus, sangat bagus sekali dalam sisi keagamaan, agar mereka punya istilahnya tuh patokan keagamaan dan keimanan mereka pun semakin meningkat. Tetapi yang disayangkan adalah pemuda-pemuda yang hijrah ini tuh malah kalau ketemu pemuda yang seumuran mereka tapi bukan dari golongan dalam tanda kutip hijrah yang sedang mereka jalankan, pemuda-pemuda hijrah malah dijustifikasi. Nah, betul, malah menjustifikasi orang-orang yang nggak termasuk golongan hijrah. Kayak gitu. Jadi jatuhnya mereka tuh jatuhnya mereka tuh jadi sombong. Gimana nih? Maksudnya lu dari golongan yang suka nongkrong apa yang golongan yang bagian yang alim, yang rohis banget lah gitu, yang agamis banget. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Gue tuh berasal dari dua-duanya gitu. Di satu sisi gue suka nongkrong, di sisi yang lain gue juga anak rohis, dan waktu itu bahkan sempat diamanahin buat jadi ketua rohis ya. Dan pada saat gue menjadi ketua rohis itu gue seperti konflik gitu dalam hati gue, dimana gue melihat di satu sisi teman-teman gue tuh yang lagi giat-giatnya hijrah seakan menjelek-jelekan anak-anak yang hobinya nongkrong. Di sisi yang lain anak-anak tongkrongan tuh sebenarnya pengen mereka tuh pengen belajar agama, mereka tuh pengen paham agama, dan mereka pun sebenarnya pengen gitu bener, mereka tuh mau bener. Tapi sayangnya anak-anak yang dalam tanda kutip sedang hijrah tadi itu malah kayak mengabaikan mereka, malah bilang mereka tuh kayak ngaco. Alhasil ya waktu itu ya gue sempet ngajak mereka gitu untuk ya udah lu gabung ke Rohis aja kayak gue. Dan pada saat gue ajak mereka gabung ke Rohis, tau nggak yang mereka omongin apa? Mereka bilang, emang orang kayak gue, tanggapan dari mereka? Iya, tanggapan mereka tuh miris juga gitu menurut gue. Mereka bilang, emangnya boleh anak kayak gue masuk Rohis kayak gitu? Gue langsung jawab, ya nggak apa-apa, kita di anak Rohis juga bukan
semuanya anak bener kok, kita nih di sini juga belajar agama bareng-bareng kayak gitu. Dan alhasil mereka sebenarnya mau gitu belajar. Dan lagi-lagi ya di era milenial ini seharusnya pemuda tuh bukannya malah membuat golongan mereka masing-masing, tapi harusnya gimana caranya Benar. biar kita dan golongan-golongan yang lebih tua dari kita itu sama-sama membuat suatu sistemnya yang lebih baik untuk masyarakat kita gitu. Karena kalau istilahnya sama orang seumuran aja kita tuh terkotak-kotakan dengan katakanlah tadi yang lo bilang tadi tuh ada yang golongan tongkrongan, ada yang golongan rohis nanti gitu kan. Nah, itu pun membuat akhirnya yang mereka tuh jadi jalan sendiri-sendiri dan itu nggak bagus gitu. Dan bahkan ya kata Habib kita gitu, kalau orang yang lagi hijrah dan dia itu jadinya malah sombong, kita mesti ingat Allah itu jauh lebih dekat sama seorang pendosa daripada orang-orang yang sombong. Jadi bisa jadi itu orang-orang yang tadi, orang-orang yang tadi kita bilang. Tapi sorry gimana tuh? Iya. Nih, kalau dari gue sendiri, gue setuju banget sama statement lu. Tapi di satu sisi gue mengembalikan lagi gitu. Kita berdua di sini nggak menyalahkan sama sekali tentang hijrahnya, bener nggak ya? Betul. Hijrahnya itu bagus banget. Hijrahnya tuh suatu apa ya, bisa dibilang gebrakan lah buat hidupnya dia. Cuma dalam proses hijrahnya itu dia harusnya dia merangkul teman-temannya juga. Jangan dia mau bergerak sendiri, hijrah sendiri. Jangan dia mau, surga itu tuh terlalu besar untuk kita tinggali sendiri. Betul banget Mas Ilham. Ini kata-kata yang sangat dalam sih ya. Karena ya kalau kita mau masuk surga, ya lebih mudah kita masuk surga bareng-bareng daripada kita masuk surga sendiri-sendiri begitu Mas Ilham ya. Karena pemuda itu sendiri, pemuda itu adalah salah satu golongan dari 7 golongan yang di akhirat nanti bakal dinaungi oleh Allah. Kayak gitu. Dan itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali gitu. Seorang pemuda yang kalau dia memang menggunakan masa mudanya dengan bijak dan dia wafat di masa mudanya, insya Allah akan membantunya begitu di akhirat nanti. Dan bahkan ya kalau kita pernah dengar dari kisah Ashabul Kahfi itu yang sangat luar biasa. Para pemuda yang mempertahankan keimanannya. Bahkan mereka sampai rela gitu meninggalkan harta benda mereka. Mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka demi mempertahankan keimanan mereka kepada Allah. Sebenarnya itu sih yang gue pengenin dari pemuda milenial zaman sekarang. Ini mungkin karena waktu cuma 8 menit nih, mungkin kita selesaikan nih sampai di sini. Oke, silakan dah. Dari pembahasannya mantep nih. Dari gue nih cukup sekian nih. Silakan Mas Ilham untuk ditutup. Oke teman-teman, mungkin segitu aja, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.